Halo semuanya, selamat datang di channel Ceritain Film. Semoga hari kalian menyenangkan dan selalu sehat ya. Cerita film kali ini akan melanjutkan kisah para X-Men setelah mencegah perang nuklir di X-Men First Class, lalu mencoba mengubah masa lalu agar manusia dan mutan tidak dimusnahkan oleh robot yang sangat canggih di X-Men Days of Future Past, dan menggagalkan usaha mutan terkuat di dunia untuk menciptakan kiamat di X-Men Apocalypse. So, pastikan kalian udah nonton ulasan ketiga sequel tersebut ya, supaya nggak bingung dengan sejarah para X-Men. Linknya udah ada semua di deskripsi bawah ya. Sequel kali ini akan lebih berfokus kepada Jean Grey, salah satu dari X-Men terkuat yang bahkan bisa mengalahkan mutan tertua dan terkuat yaitu Apocalypse. Di sequel ini diceritakan bagaimana Jean bisa memiliki kekuatan Phoenix Force. Apa itu Phoenix Force dan sedahsyat apa sih kekuatan itu? Nah, langsung aja kita ceritain film X-Men timeline keempat yaitu X-Men Dark Phoenix. Scene dibuka di tahun 1975 di mana ada seorang anak perempuan yang duduk di kursi belakang mobil dan kedua orang tuanya duduk di depan. Anak itu bernama Jean Grey. Ia ingin mengganti lagu di radio mobilnya tapi nggak boleh sama ibunya. Jean kesal dan tiba-tiba lagunya pun berganti tanpa disentuh. Ibunya menuduh Jean dan Jean pun makin kesal. Karena belum bisa mengontrol kekuatannya, dia membuat ibunya yang menjadi sopir pingsan dan lalu mobilnya menabrak truk di arah berlawanan. Orang tuanya luka di sana-sini tapi tidak dengan Jean. Jean sekarang berada di rumah sakit. Tapi dokter heran kenapa nggak ada luka di badan Jean, padahal orang tuanya luka parah. Charles lalu menghampiri Jean ngasih tahu kalau orang tuanya udah meninggal dan ngejelasin bahwa ia datang untuk mengasuh Jean. Setelah dibujuk oleh Charles, akhirnya Jean pun mau ikut dan tinggal di sekolahan Charles, sekolah untuk para mutan. Jean yang merasa dirinya aneh pun menanyakan kepada Charles apakah dia bisa memperbaikinya, dan Charles pun menjawab, No, because you are not broken. Scene beralih di tahun 1992, di mana pesawat Amerika yang sedang meluncur tapi mengalami masalah di luar angkasa. Lalu Presiden Amerika menelepon Charles dan meminta bantuannya. Para X-Men pun kini memiliki misi luar angkasa untuk menyelamatkan dan membawa pulang astronot di pesawat tersebut. Karena saat itu nggak ada WhatsApp dan biaya telepon mahal, Charles pun menghubungi petinggi NASA melalui Cerebro dan menanyakan keadaan pesawat dan masalahnya. Ternyata karena ledakan di atmosfer matahari, beberapa fungsi di pesawat menjadi rusak. Para X-Men pun sampai di luar angkasa dan mereka menemukan pesawat para astronot itu. Hank mengatakan bahwa kabin pesawat para astronot itu akan segera rusak. Dan karena pesawatnya berputar terlalu cepat, Kurt tidak bisa berteleportasi ke sana. Lalu Raven meminta Scott untuk menembak mesin pendorong pesawat itu untuk memperlambat putaran pesawatnya. Scott pun berhasil. Lalu Kurt dan Peter berteleportasi ke dalam pesawat. Raven lalu meminta Storm menutup celah di badan pesawat. Peter yang dengan cepat membawa para astronot itu pun melihat ledakan yang akan menghantam pesawat itu. Setelah berhasil membawa para astronot ke pesawat X-Men, ternyata komandan para astronot itu ketinggalan di pesawat karena sedang memperbaiki mesin pendorong pesawat itu. Hank lalu mengatakan bahwa panas di pesawat tersebut meningkat tajam dan Raven memutuskan untuk kembali dan meninggalkan si komandan itu. Tapi Charles yang terhubung dengan para X-Men meminta Raven untuk tetap menyelamatkan si komandan. Sebenarnya di sini tujuan Raven itu baik ya. Dia nggak mau tim X-Men dalam bahaya. Tapi Charles meminta Jean menahan ledakan yang akan menghantam pesawat itu untuk sementara waktu. Dan Jean pun menyanggupinya. Tapi ia harus berada dalam pesawat itu. Raven pun memberi waktu 30 detik karena ledakan itu akan mengenai pesawat kurang dari semenit lagi. Kurt dan Jean pun masuk ke dalam pesawat itu dan Kurt menemukan dan membawa pulang si komandan. Tapi tidak dengan Jean karena Kurt tidak sempat. Dan ledakan itu keburu menghantam si badan pesawat. Dengan kekuatan yang tersisa, Jean pun mencegah ledakan itu menghantam pesawat X-Men dan menyerap semua ledakannya.
Jin akhirnya melayang di luar angkasa dan Kurt membawanya. Ajaibnya, Jin masih hidup dan siuman. Mereka pun kembali ke bumi, dan di bumi para X-Men disambut sebagai pahlawan. Sesampainya di sekolahan, para X-Men disambut para murid dan juga Charles. Charles lalu menanyakan keadaan Jean dan meminta Hank untuk mengecek keadaannya. Raven yang tidak setuju dengan ide awal Charles pun mengatakan bahwa Charles membahayakan para X-Men dan juga mempertanyakan hal itu. Apakah itu demi popularitas? Demi dianggap sebagai pahlawan? Atau apa? Charles pun mengatakan bahwa ia ingin mutan tetap diterima di masyarakat. Satu kesalahan kecil bisa membuat manusia memusuhi mutan seperti dahulu. Tapi Raven merasa Charles hanya memanfaatkan para X-Men tanpa turun tangan sendiri. Di ruang pemeriksaan, secara kondisi tubuh Jean baik-baik saja. Tapi Hank merasa kekuatan Jean bertambah besar, bahkan di luar batas mesinnya Hank. Beralih ke sebuah villa dengan suara anjing yang terus menggonggong. Si pemiliknya yang bernama Margaret, yang sedang makan-makan itu pun memeriksa anjingnya. Lalu ada makhluk aneh yang mendekati Margaret. Makhluk itu pun menyamar menjadi Margaret dan mulai membunuh semua orang yang ada di sana. Di sekolahan Charles, para murid sedang mengadakan pesta. Raven yang merasa Charles sudah berubah pun ngobrol dengan Hank dan mengatakan ia ingin pindah. Tapi Hank menolaknya. Lama-kelamaan, Jean merasakan ada yang mengganggu pikirannya dan dari kamera Hank, panas dari badan Jean semakin meningkat. Ketika Raven dan Hank akan mendatangi Jean mengeluarkan energi dari tubuhnya dan ia pun pingsan. Di tempat lain, Charles yang sedang menerima penghargaan dari presiden pun merasakan ada yang tidak beres di sekolahannya dan ia pun pulang. Charles merasakan mutasi di badan Jean terlalu besar sehingga ia tidak bisa membaca pikiran Jean. Sebagai solusinya, Charles pun memakai Cerebro untuk masuk ke pikiran Jean. Charles yang sudah bisa membaca pikiran Jean pun melihat memori di otak Jean yang sangat rapuh sehingga salah sedikit saja bisa membuat pikirannya tersesat. Ingat dengan Jean kecil dan orang tuanya yang meninggal di scene awal, Charles ternyata membuatkan penghalang di ingatan Jean tentang masa kecilnya itu, agar Jean tidak trauma. Dan karena ledakan di angkasa, penghalang itu pun hilang dan Charles harus membuatnya kembali. Tapi sebelum Charles berhasil, Jean keburu sadar dan mengingat bahwa waktu kecil ialah yang menjadi penyebab kematian orang tuanya. Ia juga yakin bahwa ayahnya masih hidup dan bisa mendengarnya. Akhirnya, Charles yang sudah berusaha keras pun dipaksa keluar dari pikiran Jean dan akhirnya pingsan. For God's sake, Charles. Jean pun memutuskan untuk mencari ayahnya tapi dihalangi oleh Scott. Dengan kekuatannya, Jean pun membuat Scott pingsan. Setelah sadar, Scott pun mengatakan kepada Charles, Raven, dan Hank bahwa Jean mau mencari ayahnya. Scott meminta Charles melacak keberadaan Jean sekarang, tapi Charles tidak mampu lagi membaca pikiran Jean karena Jean sudah terlalu kuat. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk langsung menjemput Jean ke tempat ayahnya. Beralih ke makhluk yang berubah menjadi Margaret, ia bernama Fook. Fook ternyata berasal dari kerajaan Debari dan berkumpul dengan makhluk jenisnya yang juga sudah berubah menjadi manusia. Tujuan mereka di bumi adalah mendapatkan suatu kekuatan yang disebut-sebut ada di dalam salah satu manusia dan menggunakan kekuatan itu untuk membangun kembali ras mereka di bumi. Di tempat lain, Jean sekarang sudah berhasil menemukan ayahnya. Raven yang sudah berada di dalam pesawat bersama para X-Men pun bertanya kepada Charles bagaimana Charles tahu tempat ayahnya Jean jika ia tidak mampu membaca pikiran Jean sekarang. Nah, ternyata dari dulu Charles sudah tahu bahwa ayah Jean masih hidup. Tapi ayahnya lah yang meminta Charles merawat Jean karena takut akan kekuatan Jean. Di dalam rumahnya, Jean merasa kecewa karena tidak ada fotonya di sana dan ayahnya pun tidak pernah mencarinya. Setelah Jean membaca pikiran ayahnya, ternyata ayahnya belum bisa menerima kepergian ibunya, apalagi itu disebabkan oleh Jean. Ayah Jean pun pingsan dan para X-Men sudah menemukan Jean. Jean yang sudah kecewa dengan Charles yang berbohong tentang ayahnya pun tidak ingin kembali ke sekolahan Charles. Scott yang punya hubungan lebih dengan Jean pun mengajak Jean untuk pulang, namun malah ada polisi yang datang. Lalu Jean menyerang polisi itu dan akan kabur. Tapi Kurt berusaha menangkapnya. Namun
kekuatan Kurt di sini masih terlalu lemah untuk Jin. Peter yang berusaha menangkap Jin pun tidak berdaya. Ororo dan Scott pun harus terpental oleh kekuatan Jin. Polisi dan Hank yang akan menembak Jin pun dihentikan oleh Charles. Sekarang giliran Raven yang mengajak Jin bicara. Raven berkata bahwa dia tidak akan meninggalkan Jin karena sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Tapi Jin yang pikirannya kacau dan terganggu dengan suara di sekitarnya pun melempar Raven dan Raven akhirnya tertancap ke kayu. Raven pun akhirnya meninggal. Hank yang merasa sangat terpukul akan kematian Raven pun menyalahkan Charles. Dan sekarang ia percaya bahwa Charles sudah berubah. No, you need to face this, Charles. Di rumah Jin, Fook dan teman sejenisnya bernama Jones menyamar menjadi anggota FBI dan menemui ayah Jin. Ia lalu memaksa ayah Jin untuk menceritakan segala sesuatu tentang Jin. Jin akhirnya pergi ke sebuah pulau terpencil dan ternyata ia mencari Eric untuk mendapatkan perlindungan. Di sini, Jin ingin berkonsultasi dengan Eric yang ia tahu sudah banyak membunuh orang. Jin merasa sangat bersalah telah membunuh Raven, tapi ia sendiri tidak bisa mengontrol kekuatannya. Di sini, Eric bercerita bahwa sejak kecil jiwanya sudah dipenuhi dengan rasa dendam. Karena itu pula dia membunuh semua orang yang ia anggap sebagai musuhnya. Tapi, membunuh tidak menghilangkan rasa dendamnya. Dan sejak menyadari hal itu, Eric pun berhenti membunuh orang. Eric yang sadar ada noda darah di baju Jin pun segera bertanya kepada Jin. Darah siapa itu? Belum sempat Jin menjawab, ada pasukan militer datang ke sana. Eric pun menyuruh Jin diam di dalam rumah kayu tersebut, tapi Jin bisa membaca pikiran pasukan militer yang datang mencarinya. Jin pun marah dan menggerakkan helikopter serta hampir membunuh pasukan militer di sana. Eric pun mencoba mencegah Jin melukai pasukan di sana ketika helikopter kedua akan dirusak oleh Jin. Akhirnya, Eric berhasil mencegah itu dan mengusir Jin. Go! Di TV, pemerintah meminta untuk menahan sementara para mutan yang dianggap berbahaya karena insiden Jin yang telah merusak 2 rumah dan melukai polisi dan anggota militer. Charles yang berusaha menelepon presiden melalui telepon khusus pun ditolak dan telepon itu dimatikan. Di sebuah bar, terlihat berita di TV yang meminta semua orang yang melihat Jean Grey segera melapor ke pemerintah. Saluran TV itu pun berganti-ganti sendiri, tapi di sana tidak ada Jin. Fook pun datang dan menyapa kakek tua di sebelahnya dengan nama Jin. Ternyata Jin memakai kekuatannya agar semua orang melihatnya sebagai kakek tua. Tapi Fook bukanlah manusia, jadi dia tidak terkecoh.